Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ananda Aulia Pradina dari Fakultas Farmasi dengan NIM akhir 139 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan kuis kimia analisis dasar beserta jawabannya. Soal pertama, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah jawabannya yaitu mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Alasannya, karena tugas tersebut merupakan tanggung jawab tenaga kefarmasian atau apoteker secara klinis, bukan ruang lingkup utama analisis kimia. Soal kedua, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut. Jawabannya analit, karena analit adalah zat yang menjadi fokus dalam proses analisis. Soal ketiga, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah jawabannya analisis kualitatif. Karena analisis kualitatif menentukan jenis atau zat apa yang terkandung dalam sampel. Soal keempat, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometri pasti untuk mengetahui identitas dan/atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode. Jawabannya analisis kuantitatif. Alasannya, karena analisis kuantitatif menghitung jumlah zat berdasarkan reaksi kimia yang jelas dan stoikiometris. Soal kelima, berikut ini merupakan contoh analisis semi-kuantitatif adalah jawabannya uji batas logam pada bahan baku KCl. Alasannya karena analisis semi-kuantitatif menunjukkan ada atau tidaknya zat dalam jumlah tertentu, tidak presisi tapi memberikan kisaran. Soal nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah jawabannya spektrofotometri UV visible. Alasannya karena metode ini menggunakan alat modern untuk mengukur absorpsi cahaya oleh zat. Soal nomor 7. Berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif, kecuali adalah jawabannya reaksi kimia dengan reagen. Alasannya, karena reaksi dengan reagen biasanya melibatkan larutan atau reaksi basah, bukan reaksi kering seperti uji nyala atau manik fosfat. Soal nomor 8. Fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala. Jawabannya untuk membersihkan kawat nikel krom. Alasannya karena HCl membersihkan sisa ion pada kawat agar nyala tidak terganggu oleh kontaminasi. Soal nomor 9. Berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah jawabannya barium. Alasannya karena spektrum emisinya menghasilkan panjang gelombang khas yang berada di antara warna hijau dan kuning. Nomor 10. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah jawabannya, pada reaksi pengendapan reagen tidak boleh berlebih, kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Alasannya, karena reagen berlebih dapat melarutkan endapan atau efek common ion mengganggu hasil. Nomor 11. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode jawabannya HCl. Alasannya, karena HCl digunakan untuk memisahkan kation golongan 1 melalui pembentukan endapan klorida tak larut. Soal nomor 12. Berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk blank identification yang benar adalah jawabannya 1. Pemeriksaan pendahuluan, 2. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan, 3. Reaksi golongan anion dan reaksi spesifik, yang keempat kesimpulan. Alasannya karena analisis anorganik dilakukan sistematis mulai dari pemeriksaan awal hingga identitas akhir. Soal nomor 13, berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah jawabannya pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Alasannya untuk melihat reaksi gas atau perubahan sebagai indikasi adanya anion tertentu. Soal nomor 14, pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini kecuali adalah jawabannya NH4CO3. Alasannya karena reagen ini digunakan untuk pemisahan kation golongan 4, bukan utama dalam klasifikasi awal. Soal nomor 15. Apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air? Jawabannya AgCl atau peraklorida.
Karena AgCl atau peraklorida adalah klorida dari golongan 1 berwarna putih dan tidak larut air. Soal 16. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Cu2+ ditambah H2S ditambah 6H2O menghasilkan CuS dengan endapan warna hitam. Alasannya, karena Cu2+ atau tembaga dengan H2S membentuk tembaga sulfida, endapan hitam, khas pada analisis golongan 2. Soal nomor 17. Berikut ini manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Jawabannya bismut atau Bi. Alasannya karena Bi3+ atau bismut membentuk endapan sulfida dengan gas H2S dalam suasana asam encer. Soal nomor 18. Reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Jawabannya NH4OH atau amonium hidroksida ditambah H2S. Alasannya karena golongan 3 seperti Fe atau besi, Al atau aluminium, dan Cr atau kromium diendapkan dengan H2S dalam suasana basa. Soal nomor 19. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? 2Al+3 ditambah 3S2- ditambah 6H2O menghasilkan jawabannya Al2S3 atau aluminium sulfida dengan endapan berwarna putih. Alasannya karena Al3+ atau aluminium ditambah S2+ atau sulfida menghasilkan Al2S3 berwarna putih. Soal nomor 20, reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ atau timbal dengan Hg+ atau merkuri, di mana pada Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Jawabannya yaitu Ki atau kalium iodida. Alasannya karena Ki dengan Pb2+ menghasilkan Pb-2 atau timbal iodida kuning telur. Sedangkan Ki dengan Hg menghasilkan endapan hijau. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.